warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan saya Dr. Sian Nabidan, SPD, SKEP, Nurse MKes, dosen tetap jurusan keperawatan Medan, program studi, vokasi, dan sarjana terapan Poltekkes Kemenkes Medan. Pada kesempatan ini saya menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ambil sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa sarjana terapan semester 3 dengan kode mata kuliah 22.4.07 dengan bobot 3 SKS, 2 teori, dan 1 praktek. Perkuliahan ini dilaksanakan dalam 16 minggu dengan rincian 14 kali adalah pertemuan materi dan 2 kali adalah untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas terkait kepemimpinan, manajemen kepemimpinan, dan juga sebagai tim dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien di rumah sakit. Adapun CPL, capaian pembelajaran lulusan pada pembelajaran ini adalah lulusan mampu menerapkan manajemen keperawatan serta menjamin kinerja bermutu dan kuantitas yang terukur terhadap hasil kerja sendiri atau tim dengan menggunakan prinsip-prinsip kepemimpinan dan manajemen keperawatan yang tepat sesuai standar profesi keperawatan serta dilakukan secara profesional. Sedangkan untuk CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah adalah sebagai berikut. 1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar kepemimpinan, manajemen, dan asuhan keperawatan. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan perencanaan, pengorganisasian, penstafan, pengarahan, pengontrolan, dan evaluasi manajemen keperawatan. Yang ketiga, mahasiswa mampu mendemonstrasikan praktek manajemen pelayanan dan asuhan keperawatan sebagai anggota tim secara komprehensif. Berikut deskripsi singkat mata kuliah ini. Mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan membekali mahasiswa dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam menerapkan konsep kepemimpinan, fungsi, manajemen keperawatan pada pelayanan kesehatan melalui perencanaan, pengorganisasian, penstafan, pengarahan, pengendalian, evaluasi, komunikasi, supervisi, delegasi, manajemen konflik, manajemen dan manajemen mutu. Pembelajaran ini juga menekankan OB, Outcome Based Education, yang berpusat dalam pencapaian pembelajaran kepemimpinan dan manajemen keperawatan sehingga lulusan mampu untuk berkompetisi dengan baik. Metode penilaian yang berkaitan dengan CPMK adalah sebagai berikut. Tugas 20%, kuis 15%, observasi 15%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 30%, sehingga total penilaian adalah 100%. Referensi yang digunakan seperti buku, e-book, jurnal, sumber pustaka lainnya yang berkaitan dengan mata kuliah kepemimpinan dan manajemen keperawatan. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran ini adalah delivery, interaction, dan assessment. Dalam delivery, itu proses penyampaian RPS, materi, PowerPoint, video, modul, dan buku referensi yang dapat diunduh mahasiswa di @link LMS Poltekkes Kemenkes Medan. Interaksi melibatkan komunikasi antara dosen dan mahasiswa seperti ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, respon kreatif, dan mengadakan role play. Demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan terkait mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan pada mahasiswa sarjana terapan semester 3. Dan untuk berikutnya, saya akan memberikan cuplikan video dalam proses pengajaran yang saya lakukan di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Gimana kabarnya hari ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada hari ini kita akan memulai kuliah
kita itu tentang kepemimpinan dan manajemen keperawatan, khususnya nanti itu pada materi ke-12. Nah, jadi untuk hal ini, nah kita semangat dulu ya. Semangat pagi. Luar biasa. Nah, sebelum kita memulai kuliah kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing sehingga apa yang kita lakukan hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dari pengalaman bagi kita. Untuk itu, doa kita mulai. Doa selesai. Oke. Nah, kita lebih semangat lagi jika kita mengucapkan yang Poltekkes Kemenkes Medan sebagai juga yang kita bersama. Masih ingat? Oke, silahkan Danu, silahkan ke depan untuk memimpin yang kita sebentar untuk memberikan semangat pagi ini. Silahkan Danu. Oke, Poltekkes Kemenkes Medan. Silahkan duduk. Ya. Oke, kita akan mulai kuliah kita hari ini tentang manajemen keperawatan, khususnya pada materi yang ke-12. Oke, nah sebelum kita memulai, RPS sudah kita bagi dan bisa Anda unduh di Adlink LMS Poltekkes Kemenkes Medan. Nah ini kita lihat CPR, capaian pembelajaran jurusan. Apakah bisa lihat yang di belakang? Clear? Oke. Nah, apa sih sebagai CPR yang diharapkan dari lulusan kita ini nantinya? Nah, lulusan mampu menerapkan manajemen keperawatan serta menjamin kinerja bermutu dan kuantitas yang terukur terhadap hasil kerja sendiri atau tim dengan menggunakan prinsip kepemimpinan dan manajemen keperawatan yang tepat sesuai standar profesi keperawatan serta dilakukan secara profesional. Nah, dari lulusan ini, kita adalah sebagai pemimpin. Nah, sebagai tim, teamwork. Nah, jadi kalau kita begini, berarti kita itu haruslah bisa bagaimana gaya-gaya pemimpin. Nah, sehingga itu menjadi role model bagi orang lain. Nah, ini yang diharapkan sehingga Anda itu akan menjadi pemimpin. Nah, jadi kalau kita lihat, apakah sebagai CPNK itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, jadi mata kuliah kita ini apa yang harus kita capai? Mahasiswa itu seperti apa? Nah, yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar kepemimpinan, manajemen dan asuhan keperawatan. Nah, jadi kalau kita itu mau jadi pemimpin, harus kita tahu bagaimana sih kita harus belajarnya gitu. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan perencanaan, pengorganisasian, penstafan, pengarahan, pengontrolan dan evaluasi manajemen keperawatan. Nah, sebagaimana juga kalau dalam praktek itu sudah ada semua ya terukur, mulai dari perencanaan seperti kita juga membuat asuhan keperawatan. Itu mulai dari kita ada temukan masalah, analisa, datanya apa, sampailah nanti ke evaluasi. Nah, kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu mendemonstrasikan praktek manajemen pelayanan dan asuhan keperawatan sebagai anggota tim secara komprehensif, berarti secara menyeluruh. Jadi menyeluruh. Jadi kita tuh kalau pasien di ofisi sosial spiritual kita harus memahami keadaannya sehingga kita temukanlah apa kira-kira masalah pasiennya. Dan jadi kita juga memberikan pelayanan yang komprehensif. Dan RPS itu dapat diunduh di Adlink Poltekkes Kemenkes Medan. Nah, jadi sebelum kita masuk di sini mengenai keperawatan itu sebagai anggota tim kesehatan. Nah, saya ingin nanya, gimana kira-kira pelajaran kita minggu yang lalu? Nah, apakah masih ingat? Kira-kira ada yang mengingat pelajaran kita yang lalu? Coba silakan raise hand. Ya, silakan kali. Pelajaran itu tentang manajemen, terus proses. Oh iya, bagus. Nah, kita berikan aplaus buat Kain. Oke, kira-kira sesuai dengan penjelasan ini masih adakah yang ingat kira-kira pelajaran yang lalu? Apalagi kira-kira ya? Dipersilakan. Ya, silakan. Kalau tadi sesuai dengan yang bilang Karin, pelajaran malu adalah time contact, itu tindakan sebelum ke pasien, tindakan suami itu tindakan sesuai pasien. Dan yang mana itu merupakan tindakan tim antara kepala ruangan, kepala tim, dan juga perawat pelaksana. Ya, bagus. Oke, jadi itu ada pre-conference, kemudian ada juga post-conference. Dari artinya itu kita tahu ya bagaimana dengan regulasi. Kita harus adakan handover di rumah sakit. Dalam pelajaran kita hari ini, kita bagaimana dengan pola jenjang perawat. Jadi kalau misalnya perawat itu, kita lihat itu bagaimana sih jenjang karir. Kalau kita lihat itu, tak mungkin kalau misalnya dia
vokasi, kita masuk dan kenapa langsung jadi pemimpin ya kan? Nah tapi ada pola karir yang harus kita ingat. Nah itu bagaimana kita lihat? Nah jenjang karir itu merupakan sistem. Nah sistem apa untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme. Nah kemudian juga karir itu merupakan jalur yang dipilih. Nah seseorang untuk berkontribusi. Nah tentunya berkontribusi terhadap apa? Nah profesi kita yang dia itu pelayanan yang satisfied. Satisfied itu kan memuaskan ya. Nah jadi kita harapkan pasien-pasien itu dengan kita berikan pelayanan mereka satisfied dengan yang kita berikan sehingga untuk pelayanan itu akan meningkat. Nah, karir keperawatan itu menetapkan tujuan. Nah, ada perencanaan yang berkelanjutan. Nah, jadi kalau Anda sekarang yang sedang terapan ya kan? Nah, adakah yang kira-kira mau untuk nanti lagi melanjutkan kuliahnya? Ya, kita setuju ya. Nah, harus ini kita melanjutkan kuliah kita. Nah, tapi boleh sih begitu karena dengan praktek. Nah, setelah praktek maka baru itu kan jadi juga sebagai experience ya, pengalaman buat kita. Nah nanti setelah itu baru ada melanjutkan lagi jenjang pendidikan. Nah itu akan semakin baik. Nah kenapa? Karena sudah punya experience. Nah jadi itu yang kita lihat. Nah jadi bagaimana manfaatnya? Nah itu memberikan kesempatan untuk kemajuan profesional, meningkatkan tumbuh kembang, kemudian meningkatkan kepuasan kerja dan memberikan dampak positif yang terhadap pasien kita. Nah jadi kita itu mau rumah sakit harus senyum, sabar, satu, sopan. Nah jadi itu harus ya. Jadi sekarang coba saya lihat di mukanya senyum semua. Nah oke, good. Nah itu adalah ya menjadi perawat yang profesional. Nah ini mungkin tidak susah ya. Nah kemudian kita lihat praktek timbang terima sesuai prosedur. Ini juga sudah ada dijelaskan kemarin ya, sama dengan tadinya itu adalah handover. Oke. Nah ini tadi juga yang sudah dijelaskan mengenai pre-conference dan post-conference. Nah jadi sebelum mulai tindakan, nah kita itu harus ada di nurse liaison. Nah untuk yang dinas tadi menyampaikan bagaimana itu keadaan pasien di ruangan dirawat. Nah untuk dioverkan ke dinas sore. Oke, kita sudah membahas minggu yang lalu juga tentang pre-conference dan juga tadi kita sudah bahas juga ya pre-conference, post-conference. Ini ada di middle conference. Nah, bagaimanakah middle conference? Nah, di tengah-tengahnya itu seperti apa pre dan post? Ternyata ada middle conference. Nah, kegiatan untuk mendiskusikan yang telah dilakukan di tengah waktu dinas. Nah, berarti ini adalah yang dinas. Nah, jadi enggak misalnya dinas pagi sore, tetapi yang dinas pagi mereka lah yang mengadakan middle conference. Nah, untuk apa sih ini? Nah, agar dievaluasi bila diperlukan. Nah, bagaimana keadaan pasien kita dirawat pada hari ini? Nah, pada jam kita dinas, nah itulah yang kita lihat. Nah, jadi ini kita lihat ini secara singkat di sela-sela kegiatan yang diikuti oleh ketua tim dan anggotanya. Nah, berarti di saat dinas kita ini ada namanya middle conference. Oke. Nah, bagaimana pelaksanaannya itu? Nah, kalau kita lihat ini, nah dipimpin oleh kepala ruangan, nah dan juga oleh ketua tim. Nah, apa yang akan kita lihat? Nah, kepala ruangan tim itu memberi salam. Nah, artinya itu dia memberi salam, selamat pagi, bagaimana keadaan hari ini. Nah, jadi kita lihat ini Kak Tim itu juga mencatat bagaimana hasil diskusi hari ini, kesimpulannya apa. Nah, kita selalu mengingat bahwa harus ada record dan report. Apa record? Ya, rekaman, catatan. Nah, kemudian report. Report itu apa? Laporan. Nah, jadi ada recording, ada reporting. Nah, kita catat, kita dokumentasikan, dan kita laporkan. Nah, jadi itulah sebagai bukti fisik. Nah, ini yang kita harus ingat ya. Jadi setiap yang kita lakukan itu juga kita pahami. Nah, artinya kita catat apa yang kita kerjakan. Nah, kemudian juga nanti akan kita laporkan. Nah, kemudian kita lihat ini post conference. Nah, itu adalah setelah selesai tindakan. Nah, jadi ini yang kita lihat. Nah, nanti juga di news station akan diadakan bagaimana dengan pre-conference dan post-conference. Kenapa tidak ada beda kira-kira? Ayo, kita lihat kalau di news station nanti kita ada handovernya ya, prima. Ada nanti pre-conference dan ada post-conference. Tapi middle-nya tidak ada di situ. Kenapa kira-kira ya? Kemudian hanya dilakukan pada sesi saja, misalnya pagi, misalnya setelah penyiaran perawatan mereka memiliki kayak ada kasus coba segala macam itu kan, jadi dibahas di sesi bersama. Ya bagus sekali ya, good job. Nah jadi kalau kita lihat itu, nah middle tadi pada saat dinas berlangsung. Nah jadi itu dia middle saat kita atau di sela-sela kita pada dinas kita itu dengan tim work kita, itulah namanya middle conference. Nah ini yang kita lihat. Nah kemudian nanti juga ada berbagai pengawasan. Seperti apa berbagai pengawasan itu? Nah, kegiatan yang dilakukan harus untuk mengatasi masalah perawatan dan merupakan salah satu. Nah, perawatan pilihan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
pelayanan keperawatan. Nah, jadi kita harus juga ronde itu keliling ya. Nah, jadi kita tahu, nah kalau kita di ruangan itu berapa pasiennya, nah kita harus tahu itu. Nah, artinya itu ada ronde. Nah, apakah ada keluhan pasien saat kita ronde? Nah, kemudian bagaimana kita evaluasi, kita catat. Nah, sehingga juga ini kita akan tindak lanjuti. Bila perlu kita akan rekomendasikan ke dokter bagaimana dengan keluhan-keluhan pasien. Ini namanya juga ronde ke perawatan. Nah, ini saya kata juga kita bisa memahami ya. Nah, jadi bagaimana tujuannya? Nah, tentunya juga meningkatkan itu validitas data klien. Nah, jadi paham kita bahwa apa masalah-masalah pasien kemudian kita harus tangani. Nah, ini yang kita pelajari hari ini. Nah, kemudian kira-kira dari materi yang saya berikan, nah ada kira-kira pertanyaan dari mahasiswa? Bisa saya mau tanya? Ya, silakan. Yang pertama, kalau pertanyaan saya, apa kendala yang paling sering terjadi saat pelaksanaan pre-kongres dan post-kongres? Ya, oke. Nah, tadi pre-conference dan post-conference sudah dijelaskan ya. Tetapi ini ada pertanyaan, nah, apa sih kendala, apa sih hambatan? Nah, sehingga juga kadang-kadang itu tidak terlaksana dengan baik ya. Nah, artinya kenapa? Nah, itu karena salah satu adalah dari komunikasi. Nah, komunikasi ini bagaimana? Nah, kita sudah belajar komunikasi terapeutik. Nah, yang bisa kita menyembuhkan pasien, nah 50% untuk dari kita berbicara. Nah, ini penting. Nah, jadi komunikasi terapeutik. Nah, kemudian apalagi yang kita lihat? Nah, itu kadang adalah dari segi waktu. Nah, waktu itu juga terbatas. Kenapa? Karena kalau kita terlalu lama pre dan post kongres, nah pasien-pasien kita ada yang membutuhkan prioritas. Nah, sementara kita masih pre dan post kongres. Nah, itu juga menjadi kendala. Nah, jadi itu banyak sih faktor-faktornya yang ini ya yang masalah. Nah, makanya untuk mengadakan pre dan post kongres itu kita pakai waktu hanya 10 sampai 15 menit. Nah, sehingga pasien kita itu tidaklah terlalu lama menunggu kita melihat dia kembali keadaannya masing-masing. Nah, ini sudah bisa dimengerti. Terima kasih. Ada lagi yang kira-kira mau bertanya? Silakan. Ya, silakan. Pertanyaan, apa yang dilakukan jika ditemukan tuberkulosis pasien saat tidak berkongres? Ya, oke. Nah, tadi sudah jelas ya, video conference adalah diskusi tentang bagaimana keadaan pasien di saat kita sinas. Nah, jadi bagaimana? Nah, tadi kira-kira gimana Alina pertanyaannya? Saat ada temuan diskusi saat tidak berkongres. Ya, perubahannya tentunya mungkin jadi perubahan yang apa ya, kondisinya mungkin melemah atau perlu untuk ditindaklanjuti ya. Nah, jadi kalau misalnya seperti itu, nah kita harus melihat bagaimana keadaan pasien itu. Apa sih perubahannya? Nah, kita tanya pasiennya secara subjektif. Nah, secara subjektif itu berarti kita bertanya kepada pasien apa saat ini keluhan yang dirasakan. Nah, kemudian kita barengi dengan pemeriksaan secara objektif dengan mata rasa kita ini apa yang kita lihat gitu. Nah, mungkin tadi pasiennya itu agak pusing, nah pening, merasa terkunang-kunang. Nah, itu yang dirasakan oleh pasiennya. Nah, sesuai dengan itu berarti kita harus mengukur berapakah tensi pasien kita. Nah, mungkin karena itu saat ini dia tekanan darahnya akan naik. Nah, sehingga dia rasa terkunang-kunang. Maka secara objektif kita mengukur tekanan darahnya. Nah, jadi sesuai kayak ini keluhan subjektif dan objektif ini perlu kita verifikasi. Nah, jika misalnya sudah kita ukur ternyata tensinya tinggi, nah ini juga perlu kita laporkan ke dokter. Nah, bagaimana dengan keadaan pasien ini? Nah, inilah selalu yang terjadi kolaborasi perawat dengan dokter. Nah, jadi kita sampaikan ke dokternya. Mungkin kalau dokter tidak bisa, bisa saja melalui via telepon. Nah, telepon dokternya nanti itu bagaimana dokter ini pasien. Nah, sudah kami edukasi dan juga sudah kita ini berikan penjelasan. Nah, namun tetap mengeluh bahwa ada kunang-kunang pusing gitu. Nah, kami dapati bahwa tensi pasiennya ini 200, nah per 120 mm air laksana. Nah, jadi dokter nanti akan merekom ya. Nah, ketika dokter yang merekomendasi kalau dia via telepon, nah Anda harus ingat, Anda harus ambil buku, dicatat apa yang dia sampaikan. Nah, karena ini sebagai bukti bahwa yang disampaikannya ini adalah yang akan kita kerjakan. Dicatat dengan dokter siapa, kemudian cara Anda komunikasi, apa yang direkomendasikan. Nah, ini penting sekali ya, juga untuk dokter ini menjadi satu bukti fisik dan juga ini dokter begitu besok masuk dia akan lihat kembali. Nah, bagaimana dengan kemarin yang sudah saya sampaikan ke Anda, gawatnya di mana? Bagaimana keadaan pasien? Tentunya harus ada catatan
nanti sesuai dengan hasil konsultan pimpinan rekomendasi ini kami sudah melakukan operasinya. Nah, dalam waktu setengah jam atau 30 menit ini pasiennya sudah ada penurunan tekanan darah. Jadi semuanya ada sebagai tetapi karena kita apa ya kami dalam operasi. Nah, kira-kira ya oke. Nah, itu ya. Nah, jadi sudah mengerti kira-kira pembelajaran kita hari ini ya. Nah, karena ini kita harapkan Anda juga nanti bisa melaksanakan role play. Nah, itu yang kita lihat. Nah, satu yang mau saya tanyakan itu kira-kira itu bagaimanakah apa ya kesimpulan dari hari ini? Apa yang kira-kira Anda apa yang bisa tanggapi dengan respon dari teman kita hari ini? Oke, silakan. Saya bisa memberikan jawaban. Ya, silakan. Diskusi kali ini yang kami berikan pada hari itu diskusi terkait informasi pembahasan saja yang dilakukan pada saat dari konsultan. Pertama itu terdapat dari pembahasan. Di sini kita melakukan pencatatan pada sahabat pasien. Yang kedua itu mendapatkan penjelasan peralatan kepada pasien. Selanjutnya itu kepada tugas perawat dan semua yang perlu diwaspadai pada saat perawatan. Yang selanjutnya itu kendala yang dijalankan atau apa di pada pasien. Terus yang sendiri yang di sini itu adalah hasil tindakan perawatan yang sudah dilakukan oleh pasien, kemudian bagaimana kondisi pasien ini baru, kemudian kendala sama pelayanan yang dilakukan perawat, selanjutnya itu rencana tindak lanjut yang akan dilakukan selanjutnya terhadap pasien dan terhadap pasien. Oke, good job untuk yang Anda. Oke lah Claudia, sudah bagus. Nah, sudah bisa mengambil kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Nah, untuk minggu depan saya akan kasih tahu tugas buat Anda. Di sini ada presentation. Nah, jadi minggu depan kita juga akan presentasi ya. Nah, yang pertama itu adalah handover. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan. Nah, kemudian pre dan post conference. Nah, kemudian yang ketiga adalah middle conference. Keempat adalah audit perawatan. Kemudian yang kelima adalah audit perawatan. Keenam bedside teaching. Nah, kemudian yang ketujuh adalah discharge planning. Nah, ini nanti minggu depan sudah selesai ya. Kira-kira kita sepakati bersama. Satu minggu depan bisa diselesaikan? Oke. Nah, untuk tugasnya ini nanti kalau sudah selesai, ini kan kita buat berkelompok ya. Nah, jadi kelompok 1 itu handover sampai rolling perawatan. Ini kelompok 1 ya. Nah, kemudian kelompok 2 itu audit perawatan sampai discharge planning. Nah, sampai pasien pulang itu apa yang harus kita edukasi discharge planning-nya ya kan? Nah, itu nanti yang kita buatkan. Nah, jika sudah selesai, Anda unduh di Adlink, LMS, Poltekkes, dan Gas Medan. Nah, sebagai bisa kita lihat di situ. Dan nanti ini di depan kita akan presentasikan. Apakah bisa kira-kira? Semangat? Semangat! Oke. Nah, pada hari ini kita akan mengadakan role play. Nah, role play sebagaimana tugas yang sudah diberikan sebelumnya, itu cukup nanti kita di station. Nah, itu nanti kita adakan apa ya, mulai dari handover, framework test dan post conference. Nah, tentunya juga di sini apa ya, SOP-nya ada standar operasional pro, kemudian ada bagaimana dengan ketua tim, PP, kemudian juga sebagai kepala lapangan. Nah, kita ada tempatnya. Baiklah anak-anak semuanya, tadi kita sudah ada pembelajaran di kelas dan sebagaimana tugas yang sudah diberikan sebelumnya untuk melaksanakan role play dalam manajemen keperawatan. Nah, sesuai dengan mata kuliah kita itu kepemimpinan dan manajemen keperawatan. Nah, jadi role play kita itu ada mulai dari tingkat prima, kemudian ada pre-conference dan post-conference. Nah, yang terdiri juga nanti apa ya, ketua kepala ruangan. Nah, kemudian ada nanti ketua tim dan juga ada perawat pelaksana. Nah, untuk role play kita ini saya persilakan kepada kepala ruangan untuk melaksanakan role play kita bersama. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mem. Bisa sebelumnya perkenalkan nama saya Kanin sebagai kepala ruangan. Saya lagi pagi, nama saya Nasya. Saya pelaksana pagi 1, nama saya Nur Afni. Saya pelaksana pagi 2, saya di Asisima. Saya dan Ramadan sebagai ketua tim sore. Saya perawat pelaksana sore 1, saya di Mandiri. Saya perawat pelaksana sore 2, saya Putri Sabina Barat. Baik Mem, izin kami melakukan pemilihan. Ya, dipersilakan. Kita tinggal di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore Bu. Baik, sebelum kita mulai kegiatan di pemerintah kita, mari kita berdoa, mendoakan dengan kepercayaan agar kegiatan kita berjalan lancar dan pelayanan kita berikan pelayanan yang terbaik. Baik Tuhan. Baik, doa selesai. Selanjutnya saya mau bertanya, yang tim pagi yang mana ini? Ini. Oh, baik. Sebelah sini tim pagi, tim sorenya. Sebelah sini.
Terima kasih. Selanjutnya kita mulai ya laporan dari Ketua Tim Pagi untuk menyampaikan laporan. Terima kasih kepada Ibu Karo. Nah, di sini kita memiliki dua pasien di mana pasien satu atas nama Bapak Andi, usia 58 tahun. Diagnosanya yaitu diabetes mellitus dengan bentuk 1 diabetes. Keadaan tubuh baik, kompos mentis, tanda-tanda vital stabil, perawatan luka telah dilakukan pada pukul 10 tadi. Balutan bersih dan kering, infus RL masih terpasang dan lancar. Antibiotik berikutnya dijadwalkan pada pukul 18 atau pukul 6 sore nanti. Mohon dilanjutkan observasi kondisi luka dan pemantauan belajar. Baik, pasien saat ini sudah diedukasi mengenai diet, diabetesnya, dan atur minum obat. Dan saat ini pasien tidak memenuhi lagi. Baik, informasi kami terima dan kami melakukan observasi dan terapi sesuai program yang telah direncanakan. Baik, yang kedua itu ada pasien yang kedua atas nama Ibu Siti, umurnya 45 tahun, observasi appendicitis hari pertama. Keadaan tubuhnya baik, kompos mentis, tanda-tanda vital stabil, luka operasi bersih dan kering. Pasien mengeluh nyeri ringan dengan skala 3 dari 10. Infus masih berjalan baik dan pasien sudah mulai mobilisasi. Anamnesi terakhir diberikan jam 1. Mohon observasi, nyeri, dan lanjutkan edukasi latihan napas dalam, serta mobilisasi sebentar. Baik, intervensi akan kami lanjutkan sesuai rencana yang kita untuk perawatan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita langsung ke ruangan aja ya, lihat kondisi pasiennya. Baik, di ruangan mana aja? Itu ada di ruangan 1 dan ruangan 2. Selamat sore. Permisi, selamat sore. Ini dengan Bapak Andi, yang dimana diagnosisnya diabetes. Selamat sore Pak Andi. Sore Pak. Saya perawat yang bertugas pada shift sore ini. Kami akan melanjutkan perawatan Bapak. Bagaimana keadaan Bapak? Apakah ada keluhannya? Tidak, Pak. Sampai saat ini masih baik aja. Saya perawat pelaksana 1 yang berjaga pada tugas sore hari ini. Nama saya Putri Syatimata Barat. Ya, Pak. Tidak ada apa-apa, bisa menghubungi kami. Saya perawat di mana, jadi Mas Bina, Pak. Baik, Bapak Ibu, ini telah yang bertugas pada sore hari ini ya. Kalau misalnya ada keluhan apa-apa, bisa langsung dipanggil di station. Oke? Terima kasih. Oke, baik. Kami permisi dulu ya. Bu, Siapa? Baik, selanjutnya kemana Ibu? Selanjutnya ke ruangan 2. permisi. Selamat sore, Ibu. Ini dengan Ibu Siti yang dimana diagnosa appendicitis hari pertama. Baik, selamat sore Bu Siti. Bagaimana kondisi Ibu sekarang Bu? Baik, saya dan Ramadan, perawat yang bertugas pada sore hari ini bersama tim saya. Saya Putri Syatimata Barat. Saya Jamila Sendiri. Kami bertugas pada sore hari ini. Dan jika ada keluhan, silakan menghubungi kami. Baik, terima kasih ya Ibu Siti. Tetap semangat ya Ibu, semoga cepat sembuh. Kami permisi dulu kembali ke station ya Ibu. Baik, permisi ya Ibu. Timbang terima pasien kita telah dilaksanakan, saya harap kepada tim sore dapat melanjutkan asuransi perawatannya sesuai kondisi pasien, tetap menjaga keselamatan pasien, dan segera laporkan apabila terdapat perubahan dalam kondisi pasien. Saya ucapkan selamat bertugas dan kepada tim pagi saya ucapkan terima kasih, boleh pulang dan sudah hati-hati di jalan. Baik, kita tutup untuk timbang terima kita si pagi dan sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja di Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran, kepemimpinan, dan manajemen keperawatan. Terima kasih, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.